Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Halo teman-teman, kali ini aku mau share pengalaman aku Picolase treatment di Ella Skincare. Di Ella Skin Clinic, Ella Skincare, ya pokoknya di kliniknya Ella cabang Boyolali. Jadi buat teman-teman yang punya masalah kulit seperti pori-pori besar, warna kulit tidak merata, seperti melasma, bekas jerawat, kulit belang atau kulit kusam, dan pengen menghilangkan itu semua dalam waktu yang cukup singkat, kalian wajib simak video ini sampai selesai tanpa skip karena aku bakal jelasin secara detail serta kekurangan kelebihan treatment ini. Yang pertama aku mau jelasin dulu ke kalian apa itu Picolase. Nah ini aku sambil baca ya. Jadi Picolase adalah teknologi laser terbaru yang bisa menghancurkan pigmen kulit dalam waktu super cepat, bahkan dalam hitungan picosecond. Nah ini lebih cepat dari nano. Biasanya digunakan untuk menghilangkan flek hitam, bekas jerawat, melasma, bisa juga untuk menghilangkan tato, mengecilkan pori-pori, membuat kulit jauh lebih cerah dan glowing seketika. Nah yang paling aku suka dari treatment ini adalah dia minim downtime. Jadi aku nggak perlu khawatir selesai treatment kulit harus downtime dulu, merah-merah berhari-hari baru aku bisa lihat hasilnya. Enggak, si Picolase ini hasilnya langsung bisa dilihat tanpa melalui downtime. Mungkin buat teman-teman yang kulitnya sensitif akan merah sedikit ya, tapi kalau di kulitku aku nggak merasakan itu. Keluar ruang treatment kulitnya langsung auto cerah, glowing, kinclong, warna kulit jauh lebih merata, bekas jerawat jauh lebih pudar. Selanjutnya kenapa aku pilih Picolase treatment? Karena sesuai dengan permasalahan kulit aku. Kulit aku pada waktu itu pori-porinya cukup besar, lumayan kusam, ada beberapa bekas jerawat, dan yang paling menohok adalah belang antara pipi aku dan jidat aku. Jadi istilahnya pipi aku duhur dan jidatnya itu mahrib. Jadi belangnya itu benar-benar terlihat sehingga membuat aku tidak percaya diri. Lalu aku memutuskan pergi ke klinik agar kebelangan itu hilang dalam waktu yang cepat. Sebenarnya bisa ya kalau pakai serum pencerah yang dijual di drugstore, tapi aku tidak sabar, pengen waktu yang lebih cepat gitu. Jadi solusinya adalah treatment ke klinik. Oke, selanjutnya gimana proses treatment di kliniknya? Yang pertama kita datang dulu ke klinik, ambil antrian, menunggu dipanggil dan konsultasi sama dokternya. Oke, waktu itu kulitku dicek ya pakai skin analyzer. Lalu dokternya memberikan beberapa penjelasan dan memberikan opsi lain selain Picolase ini. Tapi Picolase juga direkomendasikan ya, dan beberapa opsi lain gitu. Karena waktu itu Picolase sedang harga promo, jadi aku memutuskan untuk memilih Picolase gitu. Selesai kita konsultasi sama dokternya, kita duduk sebentar dan menunggu dipanggil mbak terapisnya. Setelah dipanggil, kita menuju ruangan treatment. Nah, yang pertama dilakukan adalah cleansing. Jadi kulit kita di cleansing sama mbak-mbaknya, dibersihkan. Setelah itu dioles sama anestesi. Nah, setelah dioles anestesi dalam beberapa menit, mungkin 10 menit atau 15 menit, sampai terasa kebas. Nah, ketika dioles anestesi ini nanti kalian akan ditawari sama mbaknya, bibirnya nanti mau ikut di laser apa enggak. Kalau bibirnya ikut di laser, nanti dioles anestesi juga. Tapi kalau kalian nggak mau bibirnya di laser, bisa di skip, bilang aja nggak laser mbak bibirnya gitu. Tapi kalau aku pribadi, bibirnya aku ikut laser ya. Jadi waktu itu bibirku juga di anestesi. Selesai anestesi, dibilas sama mbaknya, dihilangin krim anestesinya, lanjut diberi serum preparasi kalau mbaknya bilang. Tapi itu sebenarnya adalah Super Glow Yellow Peel, kayaknya namanya itu. Jadi seperti peeling ya, peeling ringan untuk kulit kita, persiapan kulit kita sebelum di laser. Supaya apa? Supaya hasilnya jauh lebih maksimal gitu. Jadi istilahnya sel kulit matinya udah diangkat dulu pakai peeling, lanjut baru di laser gitu. Dengan begitu hasilnya akan maksimal. Untuk rate pain-nya sendiri aku nggak merasakan sakit ya. Mungkin karena udah di anestesi ya, sedikit berasa. Tapi nanti kalian kalau nggak tahan sama rasanya bisa bilang ke dokternya. Rasanya seperti apa ya? Kalau kita motoran, kejatuhan air hujan.
hujan-hujan tapi ketemu toran. Nah, rasanya cuma seperti itu. Lasernya itu ada 2 sesi. Jadi yang pertama itu ke seluruh muka, urut ke seluruh muka, dari dahi, pipi, sampai dagu. Setelah itu dilakukan pengulangan di spot-spot tertentu, karena waktu itu bagian kulit yang jadi concern aku adalah dahi yang belang. Jadi dahiku itu diulangi lasernya, tek 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 ya, bunyinya pletek-pletek dan ada aroma seperti terbakar gitu. Oke, setelah dahi udah selesai, dokternya nyari lagi di pipi apakah ada bekas jerawat. Nah, di bekas jerawat atau melasma yang kalian punya itu nanti juga akan dilaser ulang. Selesai itu udah. Habis itu mbak terapisnya datang dan kita akan di masker sama mbaknya. Diberi serum dulu, ada serum juga. Ada serum, setelah itu diberi masker sama mbaknya dan tunggu sampai 15 menit. Habis itu dibilas maskernya. Dan ketika kita pulang, kita akan diberikan serum lagi. Aku lupa namanya apa ya. Pokoknya kita dikasih serum lagi dan dipakai di malam hari sebelum tidur. Udah selesai tuh tadi prosesi treatmentnya. Menurut aku nggak sakit sama sekali, teman-teman wajib cobain ya. Selain minim dontai, minim rasa sakit, dia juga hasilnya langsung terlihat meskipun kalian baru 1 kali treatment. Selesai treatment keluar, kalian ngaca, reng hasilnya, mantul, langsung terlihat jauh lebih cerah. Si bekas jerawatnya juga langsung lebih menipis, dia pudar. Selain itu kulit kalian jauh lebih bouncy, mulus, halus banget, dan merefleksikan cahaya. Bener-bener langsung kelihatan kalian keluar treatment tuh langsung kelihatan celing banget. Plus 1 treatment ya, mungkin kalian akan merasakan kulitnya jauh lebih kering. Aku juga ngerasain itu, kulitnya jauh lebih kering. Nah, ini kalian nggak usah panik, kalian tinggal pakai basic skincare aja. Kalian pakai moist atau hydrating toner plus sunscreen, jangan sampai lupa, karena kan kalau habis treatment itu kulit kita jauh lebih sensitif ya sama sinar matahari. Itu sih yang aku rasain. Dan kelupas tipis-tipis sih, ada kelupas tapi cuma sedikit banget, sedikit. Biasanya bagian sini itu mungkin karena efek kering itu tadi ya. Habis 1 minggu treatment kulitnya masih oke sih, masih cerah, masih halus, pori-porinya smooth gitu. Mungkin kalian akan kembali sedikit lebih kusam ketika udah habis 3 minggu kali ya. Nah, makanya dokternya juga menyarankan kalau kamu bisa 2 kali dalam sebulan itu hasilnya jauh lebih maksimal lagi. Karena di minggu ketiga aku rasain kulit aku udah hasilnya tuh B aja gitu loh. Beda banget sama waktu kita keluar dari ruang treatment pertama kali ya. Ya jelas lah ya, karena kan kulit kita sudah terpapar sinar matahari dan polusi. Jadi di minggu ketiga aku merasa kulitku itu cerahnya sudah berkurang gitu. Tapi kalau untuk bekas jerawat sendiri ngaruh ya, dia jauh lebih tipis dan cepet banget pudarnya. Cuma emang H+3 minggu itu kulitnya udah mulai kusam lagi ya, seperti biasa kembali ke kulit kita normalnya gimana sebelum kita treatment. Dan selanjutnya aku akan kasih tips buat kalian yang mau coba treatment ini. Yang pertama, pastikan kalian treatment di klinik yang terpercaya. Nah, kalau Ella Klinik ini sendiri sudah terkenal di kota aku, dia ada banyak cabang, barangkali dia juga buka cabang di kota kalian. Dan operator yang melaksanakan atau memberikan treatment ini juga pastikan profesional. Nah, kalau di Ella sendiri, dia ditangani oleh dokter. Aku percaya aja sih sama dokter-dokter yang ada di Ella, karena Ella itu kan lumayan terkenal, jadi pastinya mereka juga memiliki dokter yang profesional ya. Yang ketiga, kalian jangan pakai makeup ya sebelum treatment, karena walaupun udah di cleansing, takutnya nanti kalau makeup kalian tebel itu cleansingnya kurang maksimal. Jadi jangan pakai makeup, better jangan pakai makeup ya dari rumah. Selanjutnya adalah pastikan H-3 hari atau H-1 minggu kalian jangan pakai retinol atau peeling di rumah. Kalian pakai basic skincare supaya apa? Meminimalisir efek samping atau iritasi kulit yang terjadi setelah kalian treatment. Karena Picolester itu kan akan meningkatkan sensitivitas kulit kita ya. Jadi pastikan kulit kalian itu dalam kondisi lembab, cukup lembab. Jadi nanti hasilnya akan maksimal di kulit kalian dan minim downtime atau minim efek samping. Oke, nanti kalian di klinik juga akan ditawari beberapa treatment tambahan seperti detox atau facial. Kalau aku sendiri ya, aku kurang suka facial sama detox, jadi aku nggak pilih tambahan treatment itu. Tapi buat teman-teman yang pengen ambil treatment itu juga dipersilahkan sih.
Mungkin better ambil facialnya aja ya. Kalau detoxnya nggak usah diambil, nggak apa-apa sih menurut aku. Dan kesimpulannya adalah aku lumayan puas treatment Pico Laser ini, tapi ada treatment di Ella yang jauh lebih cocok di kulit aku. Hasilnya jauh lebih bagus dan harganya jauh lebih murah. Namanya adalah IPL. Nah, nanti aku akan bikin video terpisah tentang review IPL ini. Aku juga udah 2 kali treatment IPL dan itu jauh lebih ngaruh di kulit aku, jauh lebih aman, dan si iritasinya itu jauh lebih sedikit ketimbang si Pico Laser ini. Tapi so far Pico Laser ini juga bagus ya di kulit aku. Buat teman-teman yang mau sharing tentang Pico Laser kalian, pengalaman Pico Laser, tinggalin di kolom komentar. Kalian juga bisa tanya-tanya di kolom komentar. Nanti kalau pertanyaannya lumayan banyak tentang Pico Laser ini, aku akan bikin video Q&A terpisah tentang Pico Laser. Gitu ya. Buat kalian yang suka sama videonya, bisa di like dan subscribe kalau kalian belum subscribe. Serta kalian mau request apa nih di video selanjutnya. Oke teman-teman, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye!